Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai proses produksi dari material gelas atau dari kaca. Adapun sejarah dari pembuatan kaca atau sejarah dari gelas, di mana produk gelas yang tertua dibuat pada tahun 2500 sebelum Masehi di Mesopotamia dan Mesir dengan bentuk ukuran dari gelas padat. Nah, untuk produknya itu berupa cangkir, yaitu dengan teknik penuangan gelas cair. Jadi gelas cair panas dan digunakan hingga tahun 200 sebelum Masehi. Kemudian berkembang menggunakan pipa tiup atau blowpipe. Nah, selain itu, gelas blowing pertama kali digunakan di Babylon, kemudian Romawi dengan menggunakan pipa besi yang panjang dengan satu sisi untuk mulutnya meniup dan sisi lain untuk pemegang gelas cairnya. Untuk sistem otomasi glass blowing sekarang digunakan itu untuk membuat produk secara massal seperti botol dan bohlam atau bola lampu. Nah, kalau kita ketahui material gelas itu merupakan kandungan utamanya adalah berupa silika atau pasir silika yang didapatkan dari butiran material pada batuan pasir dan pasir silika. Nah, silika gelas memiliki koefisien muai panas yang sangat rendah sehingga sangat tahan terhadap thermal shock atau bisa digunakan sebagai tabung glass slab. Nah, selain itu, fungsi material tambahan yang pertama biasanya untuk sebagai flux selama pemanasan, menambah cair molten glass selama proses, kemudian mencegah kristalisasi dari bentuk dasar gelas. Selain itu, mengurangi muai panas produk jadi, meningkatkan daya tahan kimia terhadap keasaman atau air, serta fungsi terakhir yaitu menambah warna pada gelas. Ada pun beberapa produk gelas, yaitu yang pertama window glass atau kaca jendela, ada containers berupa botol, light bulb glass atau bola lampu atau gelas minum, dan laboratory glassware seperti tabung gelas, pipette prepared, glass fibers atau plastic fiber glass, insulation wool, dan fiber optik. Kemudian ada optical glass seperti lensa kacamata, lensa kamera, dan mikroskop. Nah, itu beberapa contoh untuk produk glass. Nah, adapun persiapan dan peleburan bahan baku yang pertama yaitu material utamanya gelas berupa pasir silika, didapatkannya dari batuan alami di pasir. Nah, kemudian dibersihkan dan material tambahannya seperti ada tanah liat dan mineral. Nah, itu untuk memunculkan warna yang tidak diinginkan. Itu untuk menambah materialnya untuk mencegah munculnya warna yang tidak diinginkan. Nah, selain itu material pasir diklasifikasikan berdasarkan ukuran butirnya, yaitu ukuran butirnya itu 0,1 sampai 0,6 mm. Nah, adapun material tambahan glass seperti soda es, limestone, aluminium oksida, potasium. Nah, ini kadang juga ditambahkan glass daur ulang atau pecahan kaca untuk didaur ulang kembali. Nah, adapun beberapa tipe glass melting furnace, yaitu ada yang pertama adalah pot furnace, di mana pot keramik dengan kapasitas terbatas, kemudian dilakukan proses peleburan di dalam potnya. Nah, jadi proses peleburan untuk dipanaskan pasir silika itu di dalam sebuah pot. Nah, namanya sistemnya pot furnace. Nah, kemudian ada day tanks. Nah, biasanya tangki dengan kapasitas lebih besar ini untuk produksi batch atau yang produksi yang banyak. Kemudian proses peleburan
terjadi karena adanya pembakaran bahan bakar pada charge atau batch material awal yang akan dilebur. Nah, jadi proses peleburannya dalam sebuah tangki yang berkapasitas besar. Kemudian sekali itu ada continuous tank furnace. Nah, tangki peleburan panjang di mana bahan baku ini di feed atau diumpankan di satu sisi tangki, kemudian akan melebur dan bergerak di sisi yang lainnya. Kemudian gelas cair dialirkan untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Jadi continuous tank ini biasanya juga dipakai untuk produksi batch atau produksi massal yang lebih banyak dibutuhkan untuk produk glassnya. Nah, untuk proses peleburan glass dilakukan pada temperatur yaitu 1500 sampai 1600 derajat Celcius atau 2700 hingga 2900 Fahrenheit. Nah, adapun siklus peleburan memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 hari, 24 sampai 48 jam. Nah, untuk tujuannya untuk mengubah semua butiran pasir itu menjadi cair, kemudian cairan gelas tersaring, kemudian juga pendinginan hingga pada temperatur kerja tergantung dari kekentalan gelas cair yang diperlukan dalam proses pembentukannya. Nah, untuk proses pembentukan gelas ini berdasarkan jenis produk terbagi menjadi proses decrease untuk produk per unit seperti botol, bola lampu, dan lain sebagainya. Ada juga proses continue atau yang berlanjut untuk gelas datar atau rata seperti kaca rata, seperti lembaran atau plat glass untuk pembuatan jendela, kemudian tabung led, dan tabung lampu TL. Kemudian ada juga proses pembuatan fiber seperti insulasi, composite fiberglass, dan fiber optik. Nah, untuk proses produksi per unit, shaping of pieceware, biasanya menggunakan proses casting, yaitu dengan cara proses penuangan cairan gelas ke dalam mold dan didinginkan sangat perlahan. Contohnya misalnya lensa astronomi, kaca cermin, itu menggunakan proses casting. Nah, untuk finishingnya nanti di lapping atau di polishing, dihaluskan. Nah, kemudian proses casting ini jarang digunakan karena berisiko internal, bisa mengakibatkan keretakan pada permukaan gelas dan tidak mudah mengalir pada celah mold yang sempit. Nah, untuk lensa kecil umumnya digunakan proses pressing, jadi bukan casting. Nah, ini adalah proses spinning atau memutar seperti centrifugal casting pada metal untuk yang berbentuk kerucut. Nah, biasanya di bagian belakang tabung penggunaan produknya itu seperti di tabung TV, PC, ada juga bagian depan monitor. Nah, ini menggunakan metode spinning. Nah, jadi ini hot glass, kemudian ini adalah cetakannya mold, kemudian diputar searah jarum jam sampai membentuk cetakannya seperti ini. Jadi drop of hot glass, jadi gelas yang cair yang masih panas, kemudian ditempatkan di cetakan, kemudian diputar di spinning hingga gelas cairnya nanti akan membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ada proses pressing. Proses pressing, ini biasa digunakan secara luas untuk produksi massal. Contoh misalnya piring, lensa headlight, kaca muka tabung TV, monitor PC, dan lainnya yang berbentuk datar atau flat. Biasanya prosesnya itu adalah, jadi proses moldnya ini, nanti ada plunger, nanti akan dipres. Ini ada tekanan nanti untuk menghasilkan produk cetaknya nanti. Menghasilkan produk cetaknya untuk berbentuk piring. Jadi proses pressing di sini untuk membuat produk biasanya secara massal, produk dengan kapasitas yang lebih besar.
produksinya. Nah, selain itu ada juga proses blowing. Nah, proses blowing ini biasanya menghasilkan produk seperti botol minuman, toples, gelas minum, dan bola lampu. Nah, ada dua metode blowing, yaitu yang pertama, metode press and blow, biasa digunakan untuk produk dengan mulut kontainer besar. Nah, kemudian ada metode blow and blow. Nah, ini biasanya digunakan untuk produk mulut kontainer yang lebih kecil. Nah, kita lihat untuk press and blow. Nah, ini proses awal. Ini pada saat di press. Nah, ini press moldnya. Press mold cetakannya. Ini gop adalah gelas cairnya. Ini plunger untuk menekan gelas cairnya. Nah, setelah itu diangkat. Nah, setelah itu dialiri lagi dengan udara. Nah, blow headnya di sini dialiri lagi udara. Nah, jadi ada dua proses, yaitu press dulu baru di blow. Nah, sedangkan untuk blow and blow, nah di sini proses yang pertama, ini first blow mold. Jadi di sini gop atau gelas cairnya, ini adalah neck ringnya, kemudian ditiupkan udara ke dalamnya sampai membentuk cetakan seperti ini. Nah, kemudian masuk ke second blow mold. Nah, jadi untuk cetakan yang kedua, nanti dialir lagi udara. Nah, jadi ada dua kali proses blow. First blow mold untuk membuat cetakan awalnya, kemudian second blow mold untuk membuat lagi cetakan yang kedua. Ya, saya lanjut. Nah, untuk proses continue, tadi itu untuk proses individu. Nah, sekarang kita masuk di proses continue di shaping of flat and tubular glass. Yang pertama ada drawing of flat glass, di mana ada dua proses, yaitu proses Foucault dan proses Colburn. Proses Foucault di sini menggunakan dies dari Fairclay, disebut Debitius. Nah, di sini nanti berfungsi sebagai pembentuk dan pemandatan gelas. Nah, nantinya cooler dari gelas cair nanti terletak sedikit di atas Debitius dan gelas datar didorong ke atas oleh roller. Nah, itu adalah proses Foucault. Nah, sedangkan yang kedua ada proses Colburn. Nah, di sini menggunakan beberapa roller sebagai pembentuk dan pengarah ketika gelas masih plastis sehingga dapat didinginkan dengan posisi horizontal. Nah, kedua proses tadi nantinya di finishing dengan cara di grinding and polishing untuk menghilangkan bekas potongan dan memastikan permukaan rata dan halus. Nah, ini adalah proses Foucault dan Colburn. Nah, untuk proses Foucault, jadi molten glass nanti masuk di Debitius, kemudian dialirkan, nah, kemudian di bagian ini, di bagian sini akan didinginkan, kemudian di roller nanti untuk membentuk dari glass cairnya. Nah, jadi menjadi lembaran glass, posisi horizontal. Nah. Oh, ini ya. Jadi nanti diarahkan ke atas. Nah, sedangkan untuk Colburn proses, nah ini adalah aliran dari molten glass-nya, kemudian dialirkan ke atas. Nah, kemudian di cooler, didinginkan. Nah, di sini adalah bending roll. Bending roll adalah untuk membentuk lembaran dari glass cairnya nanti. Nah, ini ada support roll-nya untuk menjaga agar posisi dari gelas cair tetap rata ke depan. Nah, ini untuk rolling of flat plate, di mana molten glass proses kerjanya dengan cara gelas yang masih plastis dari furnace,
kemudian dialirkan melalui pasangan roller, forming roller. Nah, ini yang berfungsi untuk mengukur atau mengatur ketebalan dari lembaran glassnya. Nah, jadi pada saat dialirkan, nanti akan di forming dengan menggunakan dua roller ini sampai membentuk glass atau kaca, lembaran kaca ya. Nah, ini untuk proses continue juga shaping plate menggunakan float process. Float process di sini dengan cara gelas cair mengalir langsung dari melting furnace melalui bak cairan. Nah, nanti ada di sini penambahan molten tin atau cairan timah. Nah, ini berfungsi untuk membuat lebih plastis ya. Nah, cairan gelas menyebar mengikuti permukaan cairan timah sehingga menghasilkan ketebalan dan kehalusan seragam. Nah, di sini pada saat dipanaskan masuk di cooling zone atau pendinginan untuk membuat kondisi plastis. Nanti outputnya keluar di support rollers-nya nanti. Nah, sedangkan untuk drawing of glass tubes, nah ini prosesnya dengan cara cairan gelas mengalir mengelilingi saluran hollow. Nah, ini saluran hollow-nya, hollow putar mandrel, saat yang sama udara dihembuskan. Jadi molten glass dialirkan di sini, hollow. Nah, kemudian pada saat diputar, nanti dialirkan udara. Nah, pada saat dialirkan udara, nantilah membentuk produknya seperti tabung. Nah, jadi glass tube. Nah, support rollnya untuk menjaga agar bentuknya lurus. Jadi molten glass alirannya, kemudian pada saat dituangkan diputar, nah, kemudian ditambahkan udara ke dalamnya sehingga membentuk rongga dan menjadi produk glass tubes. Jadi selama proses pengerasan, glass tube ditunjang oleh banyak roller atau support roller hingga glass bisa mencapai panjang 30 meter. Contoh biasanya itu produk glass lab, ada juga lampu TL, ada juga termometer. Biasanya bentuk kaca-kaca yang jenisnya itu seperti tabung. Jadi menggunakan proses drawing of glass tube seperti ini. Untuk pembentukan produk fiberglass terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada serat glass dan filamen continue. Untuk serat glass, untuk thermal insulation, acoustical insulation, dan saringan udara, bentuknya seperti benang wol yang berserat. Kemudian filamen continue, ini biasanya untuk fiber reinforced plastik, benang tekstil, dan fiber optik. Adapun untuk pembentukannya, metode produksinya, drawing filament continue. Ini untuk produksi fiberglass continue dengan diameter kecil, ukuran 0,0025 mm. Diproduksinya dengan cara di drawing, yaitu menarik bentangan cairan glass melalui celah lubang kecil pada plat panas yang terbuat dari paduan platinum. Setiap fiber dari celah digabungkan ke spool untuk dilapisi pelumas atau bahan kimia pelindung. Kita lihat. Jadi molten glass yang dituang pada saat ini di permukaan yang dipanaskan, kemudian ditarik. Ini dia tarik ke bawah, kemudian disemprotkan cairan kimia, kemudian dibentuk seperti benang. Jadi collection spoolnya di sini. Jadi dengan cara menarik dari gelas cairnya, dari celah lubang kecilnya ini, yang sudah dipanaskan. Itu metode drawing filament continue.
Nah, adapun heat treatment and finishing-nya berupa annealing, biasanya berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan tegangan dalam yang umumnya terjadi pada gelas setelah forming atau pembentukan. Nah, annealing biasanya berupa pemanasan gelas ke temperatur yang diinginkan sekitar 500 derajat Celcius. Kemudian didiamkan beberapa saat untuk menghilangkan tegangan dan gradien temperatur serta perlahan didinginkan hingga ke suhu ruangan atau temperatur ruangan. Nah, adapun lama dari proses annealing ini adalah tergantung dari ketebalan gelasnya. Semakin tebal gelasnya, maka semakin lama juga proses pendinginannya. Annealing pada pabrik gelas modern biasa menggunakan tungku seperti lorong atau yang disebut sebagai layers, di mana produk mengalir perlahan melalui hot chamber di atas sebuah conveyor. Jadi proses annealingnya seperti itu. Untuk tempering biasanya banyak disebut sebagai tempered glass. Ini berfungsi untuk menghilangkan internal stress. Kemudian prosesnya yaitu dengan memanaskan gelas pada temperatur di atas annealing hingga kondisi plastis. Kemudian diikuti quenching permukaan atau menggunakan udara yang bertekanan. Ketika permukaan dingin akan mengeras pada saat sisi dalam masih plastis. Ketika sisi dalam berangsur dingin, maka permukaan luar yang keras tertekan, sehingga gelas lebih tahan terhadap tegangan tekan atau compressive stress daripada tegangan tarik atau yang biasa disebut tensile stress. Nah, adapun biasanya contoh aplikasi untuk penggunanya seperti di jendela gedung yang tinggi, pintu kaca, atau kaca depan mobil. Kaca depan mobil di sini biasanya menggunakan annealing glass sebanyak 2 lembar sebagai lapisannya dengan berpenyekat polimer transparan. Biasanya juga untuk finishing, yaitu menggunakan proses grinding, polishing, untuk hasil proses drawing, rolling, pressing, dan rolling atau cutting, biasanya itu untuk menghilangkan proses kontinu. Jadi kalau produknya kontinu, itu dengan cara finishingnya dipotong atau di cutting. Kalau yang tadi yang grinding, polishing, itu biasanya di drawing, rolling, sama di press dan rolling juga. Ini adalah contoh untuk pembuatan dari gelas cairnya. Like these, where it's a cool, low 3,000 degrees. It's actually hotter than molten lava. And it will take 3 days for a single molecule.
You'll start your vision. Yaitu berupa proses produksi dari pembuatan kaca. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Saya Heri dan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.